Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, ada bionomik dan ekologi vektor atau bioekologi. Apa sih bioekologi itu? Bioekologi itu adalah suatu siklus hidup dari suatu makhluk ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang Anopheles, Aedes, dan Culex. Ya, pastinya pernah mendengar ya ketiga nama itu. Apa sih ketiga nama itu? Makhluk apa sih itu? Ya, ketiga nama itu adalah nama dari jenis nyamuk. Nyamuk Anopheles, nyamuk Aedes, dan nyamuk Culex. Ya, nyamuk Anopheles itu apa? Ya, nyamuk Anopheles itu adalah nyamuk yang biasa membawa penyakit malaria. Nah, sangat berbahaya ya. Malaria itu gimana sih? Malaria itu menyebabkan orang seperti kejang-kejang, demam, tidak enak makan, tidak enak minum. Pokoknya membuat tubuh itu sangat tidak enak. Biasanya itu ada di pedalaman-pedalaman yang masih banyak di Indonesia ya. Terutama untuk orang-orang yang merantau atau orang yang bertugas di dalam suatu suku atau dalam pedalaman itu berisiko tinggi terkena malaria. Ya, pernah suatu hari saya menonton berita bahwa dokter di pedalaman, di suatu pedalaman, dia terkena penyakit malaria ini dibawa oleh nyamuk. Dan ternyata akses untuk mendapatkan akses kesehatan di sana sangat sulit, butuh berjam-jam bahkan berhari-hari untuk sampai ke akses kesehatan. Sehingga dokter tersebut meninggal di tengah jalan. Karena kapal yang biasanya untuk mengangkut penumpang untuk memperoleh akses kesehatan itu tidak datang karena ada hari-hari tertentu saja datangnya. Ya. Lalu ada nyamuk Aedes. Nah, ini yang paling sering nih, Aedes aegypti biasa kita kenal ya, atau nyamuk demam berdarah, nyamuk DBD ya. Saat ini juga ini nyamuk ini lagi eksis nih, lagi banyak-banyaknya ya. Hujan panas, wah luar biasa perkembangan nyamuk. Dulunya nyamuk Aedes ini dikenal sekitar seminggu ya, itu dari telur sampai dewasa. Nah, beberapa tahun ini saya ada mendengar dari beberapa penelitian bahwa nyamuk ini tidak butuh waktu seminggu, bahkan 2-3 hari ini sudah bisa menetas dan jadi dewasa, luar biasa ya. Ini juga dipengaruhi oleh yang namanya global warming. Ya, mungkin itu salah satu menyebabkan nyamuk ini sangat cepat dalam beradaptasi. Nah, kenapa? Dalam suatu teori menyebutkan nyamuk yang terdampak oleh global warming, mereka akan lebih cenderung lebih mudah haus. Akhirnya mereka akan mencari darah ke sana kemari. Nah, nyamuk ini yang sering mencari darah, mereka akan masuki proses dewasa lebih cepat. Jadi mereka akan mencari pasangan dan bertelur. Nah, global warming juga mempengaruhi telur-telur nyamuk ini. Karena pada nyatanya semua telur, hampir semua telur lah, mungkin yang kita kenal yang kita tahu ya, hampir semua telur dari makhluk hidup yang bertelur itu mereka akan lebih cepat menetas pada suhu yang hangat. Nah, global warming, hangat ya, berarti dengan menghangatnya suhu bumi akan mempercepat proses penetasan dari telur-telur makhluk hidup, terutama Aedes aegypti, sehingga mereka dari telur menjadinya menetas dan nyamuk dewasa itu sangat cepat. Lalu berikutnya ada nyamuk Culex. Nyamuk Culex ini yang biasa kita kenal sehari-hari ya. Nyamuk Culex ini ya kalau orang bilang sih nyamuk hutan atau nyamuk kampung. Biasanya mereka ada di pohon-pohon, di tempat yang gelap, di kamar-kamar kamu ya. Terutama di baju-baju yang digantung itu. Coba dicek lagi. Coba kamu goyang-goyangkan baju yang digantung, mungkin mereka ada keluar itu culek-culek itu. Atau mungkin ada temenan sama Aedes dan Anopheles dalam situ. Kita nggak pernah tahu ya apa yang ada di dalam baju kita. Berikutnya kita akan bahas tentang nyamuk. Kita fokus ke nyamuk dulu ya. Nyamuk pada stadium dewasa itu hidup di alam bebas ya dulunya. Tapi sekarang kita bisa temukan di mana-mana, di rumah kita, di gudang, di sekolah, di kampus, di kantor, di tempat-tempat umum dan lain-lainnya. Berarti alam bebasnya nyamuk sudah tergeser ke alamnya kita atau ke lingkungannya manusia. Nah, lalu pada stadium telur, larva dan pupa hidup dan berkembang di dalam air. Jadi mereka itu meskipun bisa terbang, nyamuk ini tinggalnya atau besarnya, kecilnya itu di dalam air. Ya.
Tadi menyuntik memerlukan waktu kurang lebih 1 minggu. Nah, ini seperti kita jelaskan tadi ya, bahwa pada umumnya nyamuk itu dari dia menetas jentik ya, sampai dia bisa terbang itu kurang lebih 1 minggu. Nah, tapi beberapa teori mengemukakan bahwa zaman sekarang dengan adanya efek global warming atau penghangatan bumi, nyamuk itu tidak memerlukan sampai waktu 1 minggu. Bahkan 2-3 hari itu sudah bisa terbang. Luar biasa sekali perkembangannya ya. Mungkin nyamuk beradaptasi ya dengan lingkungannya. Dan juga mungkin karena sudah banyak fogging, meracun nyamuk, obat nyamuk yang kita kenal ya. Misalnya yang pengasapan, yang cairan, semprot, spray, dan lain-lain. Akhirnya membuat nyamuk mungkin mereka berevolusi untuk menjadi dewasa lebih cepat agar mereka bisa bertelur dan memperbanyak diri lebih banyak sehingga mereka bisa mengejar atau melawan manusia yang menggunakan racun untuk membunuh mereka. Jadi bisa jadi ya suatu teori evolusi. Oke. Berikutnya kita bahas. Nah, nyamuk jantan keluar lebih dahulu dari nyamuk betina. Setelah nyamuk jantan keluar, maka jantan tersebut tetap tinggal di dekat sarang atau dekat breeding place-nya. Wah, luar biasa ya. Si jantan ini menunggu si betina. Berarti yang duluan menetas ini si jantan. Si betina itu masih dalam telur. Nah, ketika jantannya menetas, dia akan nungguin si betina. Romantis ya, sosit-sosit gimana gitu ya. Kemudian setelah jenis yang betina keluar, maka si jantan kemudian akan mengawini betina. Waduh, baru keluar si betina udah main kawin aja nih, bahaya ya, gercep kayaknya ya kalau nyamuk jantannya ini. Ya, jantan kemudian akan memilih betina sebelum betina tersebut mencari darah. Nah, perlu kita tekan di sini, nyamuk jantan itu tidak mengkonsumsi darah manusia, karena pada habitat alaminya, nyamuk jantan itu mengkonsumsi gula atau glukosa yang terdapat pada getah-getah di tanaman. Ya. Jadi mereka tidak mengkonsumsi darah manusia ataupun makhluk lainnya seperti betina. Kenapa betina butuh darah? Karena itu merupakan salah satu proses untuk pembentukan telur dalam tubuhnya dan untuk penghangatan tubuhnya. Ya, kita tidak terlalu bahas ke sana ya. Kalau kita mau bahas lebih dalam tentang nyamuk, itu ada dalam peminatan entomologi. Oke. Pada akhirnya, betina yang telah kawin akan beristirahat untuk sementara waktu, sekitar 1-2 hari. Wah, berarti setelah kawin mereka tidak langsung pergi ke kamar, ya istirahat dulu 1-2 hari. Kemudian baru mencari darah. Nah, setelah perut penuh darah, betina tersebut akan beristirahat lagi untuk menunggu proses pematangan telurnya. Nah, berarti betul ya, nyamuk betina mencari darah itu sebagai proses pembentukan dan pematangan telurnya. Karena telur itu atau kuning atau indung, bukan indung ya, maksudnya inti dari telur itu terbentuk dari protein. Nah, protein itu ada dalam darah, makanya itu nyamuk membutuhkan darah manusia, hewan, dan sejenisnya yang mengandung protein sebagai proses atau sebagai bahan komposisi untuk membentuk telur di dalam tubuhnya. Ini sudah secara alami ya, semua makhluk hidup pasti ada naluri alamiahnya. Oke, sampai situ sudah paham tentang nyamuk ya. Ya, jadi kita tidak bahas terlalu dalam, kita mengingat kembali. Sebab saya yakin semua mahasiswa yang ada di sini pasti pernah menerima materi tentang serangga, nyamuk, dan lain-lainnya, bahkan tikus. Itu ada di SMP dan SMA di mata kuliah IPA ya, atau di mata pelajaran biologi, IPA, fisika, kimia, itu ada semuanya.